Hai teman-teman, di video ini kita akan membahas bagaimana membangun custom audience Anda. Nah, di video sebelumnya Anda sudah pelajari kalau bagi Anda yang baru memulai iklan di Facebook atau baru memulai bisnis online, Anda masih belum punya database pembeli ataupun pengunjung website Anda. Nah, maka ketika Anda melakukan iklan, yang bisa Anda target itu adalah general audience. Oke, tapi setelah berbulan-bulan bisnis Anda jalan, dan Anda sudah mulai mempunyai custom audience. Oke, custom audience itu berupa apa? Misalnya, orang yang pernah mengunjungi website Anda, atau orang yang pernah membaca artikel Anda, atau orang yang pernah menonton video Anda. Bahkan orang yang pernah membeli dari Anda. Mereka itu tergolong dalam custom audience. Oke, Anda bisa meminta Facebook untuk membuat custom audience dari orang-orang tersebut. Nah, di video ini dan berikutnya, saya yakin Anda akan lebih mengerti custom audience karena kita akan membahas custom audience ini dengan lebih detail. Nah, jadi intinya adalah ketika Anda baru memulai bisnis online, Anda akan lebih banyak target ke general audience atau lebih banyak main ke interest. Tapi untuk jangka panjangnya, Anda akan lebih mengutamakan iklan ke custom audience. Oke, kenapa? Karena general audience itu ibarat cold audience yang udah pernah kita bahas juga, yaitu orang yang belum kenal Anda ataupun company Anda. Tapi custom audience adalah orang yang warm dan hot, yaitu orang yang pernah mendengar tentang Anda maupun pernah ke website Anda ataupun menonton video Anda, ataupun orang yang pernah membeli dari Anda. Nah, kalau misalnya saya tanya ke Anda, lebih enak jualan ke siapa? Jualan ke orang yang sudah pernah membeli dari Anda, atau jualan ke orang yang sama sekali belum kenal dengan Anda? Nah, tentu saja ke orang yang pernah membeli dari Anda. Oleh sebab itu, ke depannya kita akan lebih sering menjalankan iklan ke custom audience. Nah, bukan berarti ke depannya general audience tidak kita pakai, kita tetap memakainya ketika kita mau mencari audience baru. Oke, cuma di sini saya ingin tekankan konsep bahwa ada perbedaan value atau nilai antara general audience dengan custom audience. Nah, untuk baru memulai, berarti kita perlu menggunakan interest targeting, ya kan? Dan kita juga sudah bahas ketika kita melakukan interest targeting, ketika kita memasukkan interest, sebisa mungkin masukkan interest yang lebih spesifik, seperti American Nurses Association, dibandingkan dengan hanya memasukkan nurses. Karena apa? Karena di American Nurses Association, associated audience itu lebih sedikit dibandingkan dengan hanya sekedar nursing. Nah, kalau misalnya Anda lupa tentang associated audience, Anda bisa review kembali video sebelumnya, di mana kita membahas tentang associated audience ini. Nah, ada beberapa problem dengan interest di Indonesia, yaitu pertama, pilihan interest di Indonesia masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pilihan interest di United States. Nah, walaupun dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu, sekarang nih, pada saat video ini direkam, interest Indonesia sudah jauh lebih bagus, dalam arti sudah mulai banyak pilihannya. Oke, pilihan di sini dalam arti interest yang cocok dengan Indonesia. Misalnya interestnya itu dalam bahasa Indonesia. Nah, walaupun begitu, kalau dibandingkan dengan US, interest Indonesia itu masih sangat sedikit. Nah, kemudian yang kedua adalah, walaupun interest di Indonesia itu tersedia pun, kadang nggak valid. Kenapa? Karena ini juga dari pengalaman saya dan teman-teman, marketer, itu ketika kita target ke interest, kadang yang komen ataupun yang share itu bukanlah orang yang mau kita target. Nah, mungkin interest yang kita pilih ini mengandung audience yang sebenarnya bukan tertarget. Saya nggak tahu, mungkin karena kecenderungan pemakai Facebook di Indonesia yang suka melike apa saja. Nah, jadi inilah problem dengan interest di Indonesia. Nah, lalu solusinya bagaimana? Solusinya, ya Anda tetap menerapkan prinsip ini, yaitu lebih bagus mentarget interest yang lebih spesifik dibandingkan interest yang broad. Nah, walaupun kadang Anda perlu tes. Kadang misalnya Anda target orang yang suka yoga di Jakarta. Nah, Anda target ke Jakarta tanpa interest yoga, kemudian Anda tes buat adset yang baru, target orang Jakarta dengan interest yoga. Kemudian Anda bandingkan. Dari sana Anda bisa mendapat pengalaman apakah interest yang Anda masukkan itu sebenarnya bagus atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menerapkan konsep ini. Nah, inilah konsep yang mau saya sharing, bagaimana Anda bisa menggunakan konsep ini untuk membangun custom audience Anda untuk jangka panjang. Nah, maksudnya gimana? Contoh, misalnya Anda menjual sesuatu, Anda jangan langsung menjual ke cold audience atau general audience ini.
tapi Anda filter dulu, filter siapakah yang memang benar-benar tertarik dengan produk Anda. Barulah kemudian Anda menjalankan iklan, menjual ke mereka. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Ini general audience. Audience ini masih kurang tertarget. Nah, Anda jangan langsung menjual. Anda jalankan iklan untuk filter. Nah, iklan ini nanti saya ajarkan bisa berupa video. Setelah mereka nonton video ini, orang yang menonton habis, nah Anda bisa meminta Facebook untuk membangun database dari orang-orang yang menonton video ini sampai habis, 100%. Kemudian dibuat sebuah custom audience. Nah, kemudian Anda bisa menjalankan iklan yang kedua, atau iklan untuk penjualan ini dengan mentarget ke custom audience ini, atau audience yang sudah terfilter. Nah, konversi di iklan yang kedua ini akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan kalau Anda target langsung dari awal ke general audience. Oke, kembali lagi, Anda tidak harus selalu menjalankan konsep ini, yaitu iklan 2 kali seperti ini, tergantung produk yang Anda jual. Misalnya, kalau yang Anda jual itu adalah komoditas yang siapapun bisa membeli. Oke, contohnya misalnya, kalau misalnya Anda menjual nasi goreng, itu siapapun bisa membeli. Tapi kalau misalnya Anda menjual yang lebih niche, yang lebih spesifik, seperti gelang yoga, atau misalnya untuk orang tua, maka Anda perlu melakukan filter seperti ini. Nah, filternya bisa berupa apa? Filter bisa berupa artikel, yaitu Anda menjalankan iklan ke website misalnya, kemudian mereka klik. Nah, orang yang klik artikel ini berarti menunjukkan orang itu memang tertarik untuk membaca lebih lanjut tentang apa yang mau Anda tawarkan. Bisa juga untuk memfilter Anda menggunakan konten video. Nah, untuk yang artikel, itu Anda perlu memasang pixel di website Anda. Jadi, ini tidak bisa diterapkan untuk Anda yang tidak punya website. Oleh karena itu, di video berikutnya, saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat konten video dan menggunakan video ini untuk memfilter audiens Anda. Karena video ini, kita bisa membangun custom audience-nya tanpa website dan tanpa pixel. Nah, contoh video ini seperti apa? Misalnya, kalau saya mau menjual gelang yoga, berarti target saya itu adalah orang yang hobi yoga. Nah, maka saya akan menjalankan iklan video, di mana video ini berupa contohnya tutorial yoga, dan video ini juga kalau bisa jangan terlalu pendek, jangan hanya sekedar 10 detik. Karena kalau 10 detik, siapapun bisa menonton sampai habis. Nah, kalau bisa Anda mencari video yang agak panjang, misalnya 3-5 menit. Nah, jadi kalau misalnya orang yang menonton tutorial yoga sampai habis, itu menunjukkan mereka punya ketertarikan ke yoga. Nah, barulah kemudian kita membangun custom audience dari orang yang menonton sampai habis video yoga ini. Nah, barulah kita menjalankan iklan untuk menawarkan gelang yoga ke mereka. Jadi inilah konsep custom audience yang saya akan jelaskan lebih lanjut lagi, lebih detail lagi di video berikutnya.